Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Saya yakin kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Kenapa saya mau meyakinkan Bapak Ibu Saudara bahwa kita adalah orang-orang yang sangat beruntung? Supaya kita tidak merasa rendah diri. Bapak Ibu Saudara, rendah hati itu harus, tapi rendah diri itu tidak boleh. Sebab Bapak Ibu Saudara, diri kita ini sangat berharga. Oke, di hadapan manusia mungkin kita tidak dianggap. Bagi manusia mungkin kita tidak diperhitungkan. Bahkan mungkin manusia memandang rendah kepada setiap kita. Tetapi itu bukan goal kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh karena apa kata orang, bagaimana mereka memandang kita dan seterusnya. Tetapi hidup kita ditentukan apa kata Tuhan dan bagaimana Tuhan memandang kita. Kita ini berharga di matanya. Dia sampai memberikan nyawanya bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, rendah hati harus, tapi rendah diri tidak boleh. Sebab sekali lagi kita adalah orang-orang yang luar biasa. Mengapa saya katakan kita orang luar biasa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, tema kali ini rendah diri. Karena banyak orang yang terpuruk hanya oleh karena dia merasa rendah diri. Bapak Ibu Saudara, itu adalah dakwaan iblis. Jangan mau dengar, tutup telinga atas setiap dakwaan iblis. Karena kita yakin bahwa kita adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan, biji matanya Tuhan. Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai rendah diri ini, mari kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Engkau mencari kami selagi kami masih terhilang, dan ketika Engkau mendapati kami, Engkau gendong kami dengan sukacita. Engkau angkat kami demikian rupa, demikian tinggi. Engkau jadikan kami anak-anak-Mu, biji mata-Mu. Terima kasih Bapa. Tidak ada yang lebih berharga selain diangkat oleh-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami tahu identitas kami. Kami tahu siapa diri kami. Bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh pemilik alam semesta ini. Bahwa kami adalah orang-orang yang spesial di mata-Mu. Dan sekali lagi kami ini berharga di mata-Mu. Kiranya Engkau Tuhan membantu setiap kami untuk kami menutup telinga mata hati kami terhadap apa yang dikatakan oleh dunia kepada kami, yang mencoba untuk menekan kami dan mencoba untuk menjatuhkan kami. Terima kasih Bapa. Bantu kami di dalam konten ini supaya kami boleh mengerti, memahami akan jati diri kami yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita buka 1 Samuel 17 Bapak Ibu Saudara. Kitab 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-32 sampai ke-37. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hamba-Mu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang
telah dihajar oleh hamba-Mu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Dahsyat ya Bapak Ibu Saudara ya. Iman dan kepercayaan Daud luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-37-nya, saya mau mengutip sekali lagi, dikatakan Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kenapa Daud bisa berkata demikian Bapak Ibu Saudara? Inilah yang firman Tuhan katakan, jangan cuma mau dengar tentang Tuhan, tapi kecap dan alami sendiri betapa baiknya Tuhan itu. Orang yang mendengar dengan orang yang mengalami tentu beda. Daud mengalami Tuhan. Bapak Ibu Saudara, uang logam 50 rupiah bisa dibilang adalah nilai mata uang yang paling diremehkan. Jangan lagi sebut yang lain yang lebih. 50 rupiah logam itu nilai yang terkecil. Banyak orang tidak lagi mau memungut uang 50 rupiah jika mereka melihatnya jatuh di lantai. Bahkan maaf, para pengemis pun bila diberi uang 50 rupiah pasti akan marah dan melemparkan uang tersebut. Namun, tahukah kita bahwa sejumlah yayasan sosial melihat bahwa kepingan uang logam ini bisa berdampak besar? Tentunya jika ada dalam jumlah yang banyak. Bahkan kita seringkali mendengar ada satu joke mungkin, 1 juta tanpa 50 rupiah belum 1 juta. Bahkan beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara, saya pernah melihat di dalam berita bagaimana ada beberapa orang yang membeli mobil atau sesuatu dengan uang receh logam-logam tersebut berkarung-karung, dan bisa, artinya tetap ada nilainya. Bagi sebagian orang 50 rupiah sudah tidak ada nilai, tapi sesungguhnya 50 rupiah tetap bernilai. Bagi mereka yang membutuhkannya, meski nilai itu kecil, pemberian itu bisa memberikan pengaruh yang besar. Cerita tentang Daud dan Goliat ini Bapak Ibu Saudara kita sudah dengar sejak kita sekolah minggu. Menggambarkan tentang seorang pemuda yang tidak terlalu dianggap, tetapi memiliki keyakinan yang kuat kepada Tuhan. Bahkan lebih besar daripada keyakinan para penguasa di sekitarnya. Ketika Daud dengan beraninya menawarkan diri untuk menghadapi raksasa Goliat itu, apa reaksi mereka? Bahkan Raja Saul sekalipun berkata, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Meskipun demikian, meskipun diremehkan, meskipun tidak dianggap, Daud tetap memiliki iman dalam Tuhan yang telah banyak kali menolong dan menyelamatkannya di masa lalu. Daud tidak merasa rendah diri sekalipun diremehkan di depan orang banyak, dan ia tidak merasa bahwa ia tidak berdaya ketika dirinya diperhadapkan pada masalah yang berat, bahkan mustahil sekalipun. Jika saja Daud terpengaruh dengan ungkapan pesimis
yang diucapkan oleh Saul, maka dia merasa ketakutan dengan ancaman Goliat. Maka sudah dapat dipastikan ia tidak akan dapat melakukan apapun. Namun demikian, sebaliknya Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan seperti itu, Daud bahkan bertindak dengan penuh keberanian. Karena ia percaya kepada Tuhannya, ia mengenal betul siapa yang berada di pihaknya. Memang harus kita akui, sering kali kita merasa begitu kecil di tengah masalah yang begitu besar yang menggunung. Namun sadarilah, saat kita menaati Tuhan dalam segala keadaan, maka segala sesuatunya akan dapat diperhitungkan. Jika dijumlahkan, semua tindakan iman yang kita lakukan, baik besar ataupun kecil, pasti akan menghasilkan pengaruh yang sangat besar. Bahkan uang logam sekecil Rp50 pun tetap memiliki nilai. Jadi tidak peduli seberapa besar atau kecil iman yang kita miliki. Yang terpenting adalah siapa yang kita percaya dalam ketidakpastian hidup ini. Sebab keberanian akan muncul ketika kita berjalan di dalam iman kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, satu hal yang perlu kita ingat, betapa berharga kita di mata Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang mustahil bagi kita. Betapa berharga ku di matamu, kau rela mati bagi diriku. Bahkan saat ku jauh, kasih setiamu tak pernah pergi meninggalkanku. Tiada ternilai cintamu padaku. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau terlalu baik kepadaku. Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau terlalu baik kepadaku. Yesus, Engkau baik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah merasa bahwa kita ini tidak dapat apa-apa, tidak bisa apa-apa. Bapak Ibu Saudara, kemampuan kita datangnya daripada Tuhan. Daud dibandingkan dengan Goliat tentunya tidak ada apa-apanya. Tetapi bukan soal apa-apanya itu, tapi siapa yang ada bersamanya. Itu yang terpenting. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun, bagaimanapun, selalu ingat baik-baik bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, betapa berharga ku di matamu, kau rela mati
bagi diriku, bahkan saat ku jauh. Kasih setiamu tak pernah pergi meninggalkanku. Tiada ternilai cintamu padaku. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau terlalu baik kepadaku, Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau terlalu baik kepadaku, Yesus, Engkau baik, Yesus, Engkau baik, Yesus, Engkau baik, Engkau baik selamanya, Engkau baik, tak pernah berubah. Kasih dan kebaikan tak pernah berkesudahan. Kasih setiamu ya Abah selamanya, selamanya. Apapun dan bagaimanapun keadaan kami saat ini, semua itu tidak akan pernah mengubah kebenaran bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, dan bukan cuma baik, dan bukan cuma sungguh baik, tetapi Engkau adalah Bapa yang terlalu baik bagi setiap kami. Kebaikan-Mu itulah yang menghidupi kami sampai hari ini dan selamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan sumber segala rahmat. Sadarkan kami saat ini bahwa segala yang ada pada kami saat ini, segala yang kami punya saat ini, semua datangnya daripada-Mu Tuhan. Engkaulah yang membuat kami ada hari ini. Engkaulah yang membuat kami punya hari ini. Engkaulah yang membuat kami mampu hari ini. Dan semua itu hanya karena-Mu ya Tuhan. Anugerah-Mu lah yang menghidupi kami saat ini. Anugerah-Mu lah yang menjadikan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Jagai hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar tidak satupun dari kami yang membanggakan diri. Tidak satupun dari kami yang merasa mampu untuk menjalani dan menghadapi segala sesuatu hari ini. Sebab tanpa-Mu Tuhan, kami hancur, kami tidak mampu, kami tidak dapat berbuat apapun. Jangan pernah berhenti melimpah hidup kami dengan anugerah-Mu, sebab hanya dengan itulah kami hidup hari ini. Terima kasih Bapa. Mari semua yang setuju sama-sama katakan amin.